Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menyetor hafalan yaitu tentang akad. Akad tabaruk adalah akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu adalah meminjam uang. Dalam meminjam uang itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu akad qor. Akad qor adalah akad pinjam dana tanpa imbalan, di mana peminjam mengembalikan pinjaman atau jumlah dalam jangka waktu yang telah disepakati. Yang kedua itu adalah akad ran. Akad ran adalah sebuah perjanjian di mana pihak pemberi pinjaman akan menahan salah satu harta milik si peminjam, itu sebagai jaminan atas pinjaman yang dilakukan. Yang ketiga itu adalah akad hawalah. Akad hawalah adalah akad pemindahan atau pengalihan hak untuk menuntut pembayaran utang dari satu pihak kepada pihak yang lain. Yang kedua itu adalah meminjam jasa. Dalam meminjam jasa itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama akad wakalah. Akad wakalah adalah akad penyerahan kekuasaan wakil kepada orang lain untuk bertindak atau melakukan sesuatu. Yang kedua itu adalah akad wadi'ah. Akad wadi'ah adalah akad titipan murni yang dilakukan oleh seorang penitip dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan serta keutuhan barang atau uang tersebut. Yang ketiga itu adalah akad kafalah. Akad kafalah adalah akad pengalihan utang di mana pihak peminjam akan memberikan wewenang kepada pihak ketiga itu untuk melunasi utangnya kepada pihak kedua atau pemberi pinjaman. Yang ketiga itu adalah memberikan sesuatu. Dalam memberikan sesuatu itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu adalah sedekah. Sedekah adalah pemberian sesuatu kepada orang yang berhak menerimanya secara sukarela dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu wakaf. Wakaf adalah memberikan sebagian harta benda untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu yang panjang. Itu seperti keperluan ibadah dan kesejahteraan umum sesuai syariah. Yang ketiga itu adalah hibah. Hibah adalah pemberian hadiah kepada orang lain secara sukarela dengan tujuan menjalin hubungan baik kepada kedua belah pihak. Yang kedua itu adalah akad ijarah. Akad ijarah adalah akad yang dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan. Akad ijarah terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah NCC. NCC adalah akad dengan keuntungan yang sudah pasti. Akad NCC itu terbagi menjadi dua. Yang pertama jual beli, yang kedua sewa menyewa. Dalam jual beli itu terbagi menjadi lima. Yang pertama itulah bai nakdan, yaitu jual beli yang pembayarannya dilakukan secara tunai. Yang kedua itu bai muajjal, itu adalah jual beli yang pembayarannya secara cicilan. Yang ketiga adalah murabahah. Murabahah adalah jual beli yang dilakukan dengan menginformasikan harga modal dan keuntungan kepada para pihak yang bertransaksi. Yang keempat itu adalah salam. Salam adalah jual beli pesanan yang pembayarannya dilakukan terlebih dahulu, sedangkan barangnya diantarkan kemudian. Yang kelima itu adalah istisna. Istisna adalah jual beli pesanan dengan kriteria barang tertentu dengan pembayaran dilakukan di awal atau dicicil di akhir secara atau sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Yang kedua itu adalah sewa menyewa. Dalam sewa menyewa itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama itulah akad ijarah.
Akad ijarah adalah akad sewa pemindahan hak guna atau manfaat terhadap suatu barang dan jasa. Yang kedua adalah IMBT, yaitu ijarah muntahiyah bitamlik, adalah akad sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan objek akal. Yang ketiga adalah ju'alah. Ju'alah adalah komitmen atau janji untuk memberikan imbalan tertentu dan pencapaian hasil usaha yang ditemukan dari suatu usaha atau pekerjaan. Yang kedua itu adalah NUC. NUC adalah akad dengan keuntungan yang belum bisa dipastikan. NUC terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah mudharabah. Mudharabah terbagi menjadi dua. Yang pertama mudharabah mutlaqah adalah akad kerjasama di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Yang kedua adalah mudharabah muqayyadah, adalah akad kerjasama di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara, dan atau objek investasi. Yang kedua adalah musyarakah. Dalam musyarakah itu dibagikan menjadi 4. Yang pertama adalah syirkah mufawwadah, adalah akad kerjasama bisnis di mana masing-masing pihak berkontribusi modal dengan jumlah yang sama dengan syarat keuntungan dan kerugian dibagi dengan sama rata. Yang kedua adalah syirkah inan, adalah akad kerjasama bisnis di mana masing-masing pihak berkontribusi modal dengan jumlah yang berbeda dengan pembagian keuntungan dan kerugian dibagi dengan berdasarkan proporsi modal masing-masing. Yang ketiga adalah syirkah wujuh. Syirkah wujuh adalah akad kerjasama antara pemilik dana dengan pemilik reputasi atau ketenaran terhadap suatu bisnis dengan keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan kesepakatan. Yang keempat adalah syirkah abdan. Syirkah abdan adalah kerjasama atau keahlian tertentu di mana para pihak berkontribusi bersama-sama atas keahliannya guna menyelesaikan suatu proyek atau bisnis dengan keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan kesepakatan. Yang C adalah akad untuk pertanian. Yang pertama itu adalah muzara'ah. Muzara'ah adalah akad kerjasama antara pemilik lahan dengan petani di mana benih tanaman berasal dari petani serta keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan. Yang kedua adalah muqabarah. Muqabarah adalah akad kerjasama antara pemilik lahan dengan petani di mana benih tanaman berasal dari pemilik lahan serta keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan. Dan yang ketiga adalah musaqah. Musaqah adalah akad kerjasama antara pemilik lahan dengan petani untuk memelihara tanaman yang sudah ditanam dengan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan. Mungkin inilah hafalan akad yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.